Saya pernah ikut juga di grup Bapak Yevi dan Pak Buas. Ya. Di situ ada orang bertanya bahwa salah satu cara adalah pengakuan iman rasuli itu yang menjaga bagaimana bisa terpelihara ajaran yang benar. Tetapi saya lihat bahwa Pak Buas menjawabnya bahwa itu tidak menjamin. Lalu kalau saya bertanya saya, bagaimana caranya kita tahu soal hal itu? Cara mendeteksi kesesatan itu ya memang pengakuan iman rasuli bisa, tapi tidak memadai. Ya kalau misalnya pengakuan iman rasuli itu kan kita khusus gereja-gereja Protestan itu kan dipergunakan setiap minggu dalam kebaktian. Itu menolong. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Karena hafal-hafal tiap minggu, tiba-tiba ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir dari perawan. Ini ajaran bilang Yesus tidak lahir dari perawan, tapi pengakuan iman bilang yang lahir dari anak darah Maria. Kalau begitu ini ajaran beda dengan pengakuan iman rasuli. Itu ajaran sesat. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Kebangkitan daging. Tahu-tahu ada ajaran yang nanti tidak ada kebangkitan orang mati. Mati selesai semua, tidak ada bangkit-bangkit. Pada waktu ada ajaran yang tidak bangkit-bangkit, kita ingat, rasanya di pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati. Berarti pendeta itu khotbah salah, ngajar salah, sesat. Jadi memang pengakuan iman rasuli bisa. Tapi karena pengakuan iman rasuli juga terbatas, kesesatan itu terlalu luas. Maka kesesatan tidak hanya bisa sekedar diatasi hanya dengan hafal dan mengerti pengakuan iman rasuli. Ya. Sekarang gini. Bagaimana kita tahu bahwa suatu uang itu uang palsu? Apa? Di Terawang? Terus bagaimana sehingga waktu Raba tahu bahwa itu palsu? Ya, maka harus tahu yang asli dulu. Kalau kamu tidak pernah tahu uang asli, bagaimana tahu uang asli, uang palsu? Seorang mengatakan bahwa orang teman mereka di bank itu tiap berapa menit dikasih uang raba. Besoknya raba lagi terus, raba terus. Jadi raba terus uang asli ini. Saking banyaknya meraba uang asli, tahu dikasih uang palsu, begitu diraba langsung tahu ini palsu. Jadi kepalsuan bisa dideteksi kalau kita sudah terbiasa dengan yang asli. Kalau raba uang asli juga jarang-jarang, ya. Bagaimana bisa tahu palsu? Ya, nah begitu juga. Ajaran sesat itu gampang dideteksi kalau orangnya ngerti dan hari-hari hidup dengan ajaran yang benar. Ya. Kalau ajaran yang benar tidak diketahui dengan jelas, ya. Bagaimana tahu yang palsu? Gitu. Karena saya menekuni doktrin-doktrin dan belajar tiap hari dengan ajaran yang benar, begitu satu orang khotbah saya cepat sekali mendeteksi ini ajarannya sesat. Ya. Karena hari-hari ya dengan ajaran yang benar. Jadi gimana caranya? Ya harus tahu, harus belajar. Apalagi saudara yang sekolah teologi, maka belajarlah. Apologetika ini sebenarnya bukanlah mata kuliah yang berdiri sendiri. Karena kamu tidak bisa berapologia dengan baik kalau doktrin Kristusmu kacau balau. Kamu tidak bisa berapologia dengan baik kalau doktrin Allah Tritunggalmu kacau. Kalau doktrin tentang Alkitabmu kacau. Kalau doktrin keselamatanmu kacau. Kalau doktrin Roh Kudusmu kacau. Kalau hermenetikamu parah. Jadi sebenarnya
Apologetika itu adalah berdiri di atas pilar-pilar yang sudah harus berdiri sebelumnya. Ya. Makanya sebenarnya kalau saya disuruh memilih, saya lebih suka pelajaran apologetika itu di tingkat-tingkat akhir. Supaya semua mata kuliah yang lain sudah diterima, sudah paham, tinggal kita aplikasikan dengan apologetika. Tapi kalau saudara terima apologetika lebih dulu ya tidak apa-apa. Tapi itu berarti bahwa saudara harus memperdalam doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, ya, pemahaman tentang surat-surat, Injil-Injil, ilmu tafsir, semua. Karena ajaran sesat itu ya, jangan dipikir bahwa ajaran sesat tidak kutip ayat. Kutip ayat itu. Ya, ajaran sesat yang paling banyak kutip ayat itu adalah saksi Yehova. Itu bidat yang paling banyak kutip ayat. Dan seringkali orang Kristen pun kalau berhadapan dengan saksi Yehova kalah ayat. Ya, kalah ayat. Waktu saya berkunjung ke rumah jemaat, seorang jemaat ngomong, sementara saya di rumah, dia ngomong sama pembantunya, Mina, kalau sebelum pelayanan tolong ya cuci itu piring semua, kasih bersih baru jalan ya. Wih, saya kaget, ini Mina ini mau pelayanan di mana? Lalu saya tanya jemaat saya, ibu, itu Mina pelayanan di mana? Oh, saksi Yehova. Oh, saya bilang, saya boleh ngobrol dengan dia kah? Oh, boleh. Lalu saya ngobrol, Mina, saya dengar lu saksi Yehova ya? Ya. Kalian tidak percaya Yesus ya? Oh, kami percaya. Ya, saya juga tahu kalian percaya. Maksud saya, kalian kan tidak percaya Yesus itu kan Allah. Nah, lalu dia bilang, siapa bilang kami tidak percaya Yesus itu Allah? Kami percaya Yesus itu Allah. Tapi coba Pak buka dalam Yesaya 9 ayat 5. Oh, ini bayangkan pembantu rumah tangga ini. Ya, coba Pak buka Yesaya 9 ayat 5. Lalu saya buka Yesaya 9 ayat 5. Saya bilang, itu ayat kenapa, Mina? Dia bilang, Pak baca baik-baik. Yesus itu disebut, seorang anak telah lahir untuk kita, putra diberikan bagi kita. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu Allah yang perkasa, Pak. Bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Kalau Bapa itu Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus cuma Allah yang perkasa. Wih, saya merenung, waduh. Ini kalau menghadapi orang Kristen juga biasa bisa, orang Kristen nggak ngerti apa-apa bisa habis ini. Saya bilang, iya. Tapi coba, Mina, coba kau buka Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega ini gelar untuk Yesus, Mina. Dan Yesus itu disebut sebagai yang maha kuasa. Berarti Yesus bukan cuma Allah yang perkasa, tapi maha kuasa. Dia Tuhan Allah yang maha kuasa. Lalu Mina bilang, Pak, aku di sini itu bukan Yesus, tapi Bapa. Lalu saya bilang, Mina, kalau kau mau tahu itu Yesus atau Bapa, kau mundur coba satu ayat, di ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Kapan Bapa datang dengan awan-awan? Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Kapan Bapa ditikam? Yang akan datang dengan awan-awan itu cuma Yesus. Yang pernah ditikam itu cuma Yesus. Karena itu dia bilang, aku itu menunjuk pada yang ini, yaitu Yesus. Berarti Yesus bilang, aku Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Berarti Yesus itu Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Gimana, Mina? Nah, kan begitu. Nah, kalau kita doktrin Kristus kita kacau, bagaimana mau berapologetika? Berapologia. Kita gampang dihabisi oleh mereka yang bidat-bidat seperti itu. Jadi itu sebenarnya hermeneutis, itu kan ilmu hermeneutis. Jangan tafsir ayat di luar konteks. Nah, karena itu maka hermeneutika saudara harus bagus. Karena ajaran sesat itu sering banyak ngutip ayat.